Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1220003 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Jadi video ini video keempat mata kuliah struktur data. Pada video ini saya akan membahas mengenai stacks, quest, and request dengan menggunakan Python. Jadi stack itu sendiri adalah tumpukan. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi kita mengetahui dulu apa sih itu stacks. Jadi stack itu sendiri adalah tumpukan. Jadi kumpulan objek yang dimasukkan dan diambil menurut prinsip masuk terakhir, keluar pertama, LIFO, last in, first out. Jadi pengguna itu dapat memasukkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya dapat mengakses atau mengambil objek yang paling baru dimasukkan, yang berada di puncak tumpukan. Oke, di sini. Jadi pengenalannya di sini ada stacks, quest, dan double index quest. Nah, jadi kita bahas dulu stacks. Jadi stack atau tumpukan adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode LIFO, last in, first out, masuk terakhir, keluar pertama. Kemudian yang kedua, pengguna itu dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan itu kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan objek yang tersisa. Jadi yang paling teratas dia tumpukannya. Kemudian, dua operasi yang mendefinisikan stack. Ada push dan juga ada namanya pop. Nah, kalau push itu berarti kita menambahkan ke dalam stack. Sedangkan kalau pop berarti dia itu menghapus atau mengambil tumpukan dari stack. Contohnya, misalnya browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi di dalam stack. Jadi setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya itu akan dikirimkan ke stack. Jadi browser itu memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Kemudian, editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan tumpukan di dalam stack. Jadi kita lihat di sini ada gambar. Di sini terdapat ilustrasi yang menunjukkan analogi dari konsep stack atau tumpukan. Di sini terdapat gambar tempat untuk
apa ini? Alat pencuci piring seperti itu. Jadi di sini dapat dioperasikan itu dengan pedang. Jadi ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana objek yang terakhir dimasukkan di bagian atas ini, piring. Objeknya itu piring, yang terakhir dimasukkan di bagian atas akan menjadi objek yang pertama dikeluarkan ketika pedal ditekan, yang mencerminkan LIFO, last in, first out. Jadi kaitannya dengan resolusi adalah bahwa gambar ini mungkin digunakan dalam konteks pendidikan untuk menjelaskan bagaimana struktur data stack itu dapat beroperasi dan prinsip umum yang digunakan dalam pemrograman dan desain sistem komputer. Nah, kemudian ini the stack abstract data type, tipe data abstract stack. Jadi, secara formal, stack itu adalah tipe data abstrak. Kalau di sini abstract data type (ADT). Sehingga sebuah inisiasi S itu mendukung dua metode berikut ini. Ada namanya metode push, s.push_e. Jadi itu menambahkan elemen E ke puncak tumpukan S. Kemudian ada s.pop, itu berarti menghapus dan mengembalikan elemen puncak dari stack S. Sebuah kesalahan terjadi jika stack kosong. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk mendefinisikan sebuah metode akses, kita diberikan kemudahan. Ada 3 di sini kita bisa gunakan. Ada stop, s is empty, kemudian ada len. Jadi kalau s.top itu mengembalikan referensi ke elemen puncak dari stack S tanpa menghapusnya. Jadi sebuah kesalahan terjadi jika stack kosong. Kemudian kalau s.isEmpty itu mengembalikan true jika stack S tidak mengandung elemen apapun. Kemudian len S itu mengembalikan jumlah elemen dalam stack atau tumpukan S. Jadi kalau dalam Python itu kita implementasikan dengan metode khusus, yaitu len. Kemudian berdasarkan konvensi, kita asumsikan bahwa stack itu yang baru dibuat kosong dan tidak ada batasan kapasitas sebelumnya dari stack. Jadi elemen yang ditambahkan ke stack itu dapat memiliki tipe data apapun. Jadi pada gambar di sini contoh dari penjelasan tipe data abstract stack. Tadi kan saya sudah jelaskan ada s-push, pop, top, isEmpty, len. Nah, bagaimana operasinya? Contohnya di sini operasi s
s.push 5. Ini berarti menambahkan, kan misalnya di sini kita kan tadi sudah di sini kita asumsikan bahwa stack yang baru dibuat itu adalah kosong. Nah, kita asumsikan stack ini kosong. Kemudian kita lakukan operasi s.push 5. Berarti ini stack contents-nya menambahkan elemen 5 ke puncak stack, sehingga isi stack atau stack contents-nya itu 5. Sedangkan return value-nya kan tidak ada, kan ini baru dimasukkan. Kemudian yang kedua, s.push 3. Berarti menambahkan elemen 3 ke puncak stack. Kan tadi 5. Kemudian kita push lagi 3, kita tambahkan. Berarti stack contents-nya itu menjadi 2. 5, kemudian 3. Selanjutnya len s. Len s itu mengembalikan jumlah elemen di dalam stack. Kan kita ketahui bahwa stack contents-nya itu ada 5 dan juga 3. Berarti return value-nya 2. Len s-nya itu 2. Kemudian kita lakukan lagi operasi berikutnya, s.pop kosong. Berarti ini menghapus dan mengembalikan elemen paling atas dari stack. Yang dalam hal ini yang paling atas itu 3, yang ini 3. Nah, sehingga isi stack itu menjadi 5, return value-nya 3. Kemudian s.isEmpty. Ini berarti mengembalikan nilai false yang menunjukkan bahwa stack itu tidak kosong. Berarti stack contents-nya tetap 5. Kemudian kalau s.isEmpty kosong, dia kan mengembalikan nilai false. Berarti return value-nya false. Kemudian lagi s.pop kosong. Berarti dia menghapus lagi dan mengembalikan elemen paling atas dari stack. Kan di sini stack contents awalnya 5 karena dilakukan s.pop s. Nah, berarti stack contents-nya jadi kosong. Return value-nya 5. Kemudian lagi s.isEmpty. Berarti mengembalikan nilai true karena stack contents-nya itu kosong. Kemudian s.pop dalam kurung kosong. Di sini kan stack contents-nya kosong. Apa yang dia mau hapus elemennya? Tidak ada. Jadi return value-nya itu error. Kemudian lagi s.push 7. Kan kalau di awal itu dijelaskan bahwa stack itu diawali tumpukannya itu kosong. Berarti push 7. Tadi kan awalnya stack contents itu kosong, karena ditambahkan elemen 7, berarti stack contents-nya itu jadi 7, return value-nya tidak ada. Kemudian lagi s.push 9, bertambah lagi stack contents-nya 7 dan 9. s.top itu berarti operasi akses yang mengembalikan elemen puncak tanpa menghapusnya dari stack. Dia cuma mengakses. Berarti di sini elemen paling puncaknya itu kan 9. Berarti return value-nya 9. Tapi kalau s.top beda tadi dengan
s.pop. Kalau s.pop dia sudah return value-nya, kemudian dia hapus. Nah, kalau ini dia cuman akses saja elemen puncaknya. Elemen puncaknya di sini yang paling teratas 9. Kemudian s.push 4 berarti menambahkan elemen 4. Berarti 7, 9, dan 4 return value yang ada. Kemudian len s. Di sini kan 7, 9, 4 berarti ada 3. Berarti return value-nya 3. Kalau s.pop berarti tidak menghapus lagi elemen paling teratas. Berarti stack contents-nya sekarang menjadi 2, 7, dan 9, return value-nya 4. Kemudian s.push 6, berarti dia tambahkan lagi elemennya. Berarti di sini len-nya menjadi 3 lagi, return value-nya 0. Kalau s.push 8, dia tambahkan lagi elemennya. 8, 7, 9, 6, 8. Berarti kalau len-nya dia ini return value-nya sudah 4 nih. Kemudian kalau s.pop berarti dia hapus lagi ini 8 elemen paling stack yang paling teratas dia. Kalau pop dia itu dia akan hapus. Berarti di sini tinggal 7, 9, 6. Berarti stack contents-nya itu ada 3. Return value-nya 8. Jadi semua operasi ini yang saya sudah jelaskan ada s.push, s.pop, s.top, s.isEmpty, kemudian ada len s. Ini operasi-operasi yang menunjukkan bagaimana stack tumpukan sebuah struktur dari abstrak yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan pola LIFO, last in, first out. Apa tadi last in, first out? Terakhir masuk, pertama keluar. Jadi contohnya kan ini kayak s.push 8. Ini kan dia pertama masuk. Tapi kalau kita operasikan s.pop, ini 8 yang dihapus karena last in, first out. Apapun yang masuk pertama itu juga, apapun yang terakhir masuk itu juga yang keluar pertama karena dari ujung dia. Konsepnya seperti itu. Selanjutnya lagi, simple array based stack implementation, yaitu implementasi tumpukan berbasis array sederhana. Di sini kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat ADT, tumpukan menggunakan sebuah list. Jadi ADT itu apa? Tipe data abstrak. Kemudian pola desain adaptor itu berlaku untuk setiap konteks di mana kita efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metode-metodenya itu cocok dengan kelas yang terkait namun berbeda atau antarmuka. Sebagai contoh, di sini kita akan mengimplementasikan sebuah tumpukan menggunakan list dalam Python. Jadi kita akan mendefinisikan sebuah pengecualian baru, yaitu kosong, yang lebih sesuai untuk sebuah tumpukan kosong daripada indeks error yang muncul untuk sebuah list kosong. Nah, di sini kan ada gambar di sebelah kanan. Ini ada sebuah tabel yang membandingkan
metode tumpukan dengan realisasinya menggunakan list Python. Jadi kalau pada table ini, realisasi dari sebuah tumpukan S sebagai adaptasi sebuah list Python L. Ada juga gambar ilustrasi yang menunjukkan operasi L-append dan L-pop pada tumpukan. Jadi kalau stack metodenya itu misalnya s.push_e, tapi kalau realisasinya di dalam list Python l.append_e. Kemudian kalau s.pop berarti kalau realisasinya di dalam Python l.pop. Kemudian kalau s.top kosong realisasinya itu top, kan ini yang paling atas, di sini kosong berarti L-1. Kemudian kalau s.isEmpty len L-nya itu sama dengan 0 karena di sini kosong. Kemudian kalau di stack metodenya kan len is empty, tapi kalau di Python len L sama dengan 0. Empty kan kosong. Di sini membalikan nilai true. Kemudian kalau di stack metodnya lagi len S, realisasinya len L. Jadi realisasi dari sebuah tumpukan S ini sebagai adaptasi sebuah list Python L. Jadi kalau L.append itu ini konsepnya LIFO, last in. Terakhir masuk L.append menambahkan elemen. Kemudian first out L.pop dia menghapus stack yang paling teratas. Nah, ini adalah codingannya. Sekarang kita coba implementasikan aja ya. Masih ada ya guys ya. Kita bahas dulu ini. Jadi kita coding di sini. Kita tambahkan dulu. Tambahkan saja lecture. Oke, sekarang kita implementasikan dulu. Kita definisikan dulu tipe data baru dari eksepsi untuk apa tadi? Untuk tipe data abstrak ADT. Jadi kita buat dulu kelasnya. Kelas empty exception. Kemudian di sini kita pakai pass. Jadi kalau empty ini adalah sebuah kelas pengecualian yang akan digunakan untuk memberitahu jika ada operasi yang dilakukan pada sebuah tumpukan kosong. Kemudian di sini kita pakai canvas. Kemudian kita buat lagi kelas baru, kelas namanya arrayState. Kemudian kita buat functionnya. Jadi def init itu arrayState ini kelas yang mengimplementasikan struktur data dengan metode berikut.
pertama def init. Jadi def init adalah fungsi ketika sebuah kelas itu baru dibuat. Nah, kalau di sini konstruktor untuk membuat tumpukan kosong. Jadi kita buat dulu self dot data dengan kosong. Kemudian def lagi len self. Kemudian di sini return len self dot data. Nah, kalau ini dia untuk mengembalikan jumlah elemen di dalam tumpukan. Kemudian kita buat lagi fungsi baru def is empty. Dia ini untuk memeriksa apakah tumpukannya itu kosong. Return len self dot data. Kalau empty kan tadi kita sudah bahas yang ini. Kalau implementasikan di list Python kita sama dengan kan dia 0 kayak gitu. Nah, ini sudah. Kita buat lagi yang berikutnya def push, berarti untuk menambahkan dia ini self dia ini untuk menambahkan elemen ke puncak tumpukan. Kemudian def top, kita buat lagi fungsi berikutnya yaitu def top. Ini kalau def top itu dia untuk mengembalikan elemen yang berada di puncak tumpukan tanpa menghapusnya. Kemudian di sini kita buatkan pengkondisian if self dot is empty arise. Nanti jika tumpukan kosong ini akan memunculkan pengecualian empty. Kemudian return kita buat lagi fungsi berikutnya def pop self. Kalau ini dia untuk kalau pop itu menghapus dan mengembalikan elemen dari puncak tumpukan. Dan jika tumpukan itu kosong akan memunculkan
pengecualian empty. Nah, ini sama ya guys. Nah, di sini kita ubah return self dot data dot cop. Kemudian ada lagi def str. Kalau dia ini untuk mengembalikan representasi string dari tumpukan. Sekarang kita buat objek baru yang inisialisasinya itu kosong. Kemudian misalnya sini s dot push 5. Nah, di sini kita belum print. Kemudian kita buat lagi s dot push 3. Kemudian kita print panjang stacknya itu berapa, stack length kita jalankan. Nah, stack length-nya itu kan 2. Jadi pertama s dot push 5, kemudian di push lagi 3, berarti sudah 2 isinya. Kemudian kita print lagi di sini, print, kita mau lihat apa isinya di dalam stack length-nya, kan di sini length s. Nah, S-nya itu isinya ada 5 dan 3, makanya stack length-nya itu 2. Kita buat lagi print lagi. Print sekarang pop. Berarti karena pop itu kan dia menghapus, toh?
Berarti dia pop itu yang paling terakhir, 3, pop 3. Kemudian kita print lagi. Nah, di sini kemudian is-stack is empty karena di sini masih ada stack kontennya, berarti mengembalikan nilai false. Kemudian kita print lagi. Pop. Berarti pop menghapus lagi toh. Nah, berarti kan tadi isi dia sudah pop 3. Kemudian dia pop lagi. Stack kontennya berarti tinggal 5. Berarti dia sudah hapus lagi 5. Sekarang kita cek lagi pakai empty toh. Nah, di sini karena sudah stack kontennya itu sudah kosong, berarti dia bertanya lagi, is stack empty apakah stacknya itu tumpukannya kosong? Nah, tumpukannya kan sudah kosong, berarti mengembalikan nilai true. Nah, coba kita lihat ini, kita print. Kita print. Ya, benar. S-nya itu kosong. Ya, kita lakukan lagi. S. Ini kan konsepnya tuh kayak tadi, LIFO. S.push 7, kemudian kita S.post 9, kemudian kita print. Ayo, sekarang kan di sini kita inisialisasikan bahwa stack yang baru dibuat itu kan kosong. Kemudian kita s.push 7, berarti isinya stack kontennya ini 7. Kemudian ditambahkan lagi 9, s.push 9, berarti isi kontennya kan 7 dan 9. Kemudian kita print top elemen in stack yang paling teratas, topnya berarti itu top elemen insert di sini tertampil 9. Kita coba lagi sekarang. Nah, kita push lagi. Ini nih implementasinya tadi dari tadi kita sudah jelaskan. S.push 4, S.push 6.
Kemudian di sini kita print S berapa sekarang stack kontennya. Nah, sudah 4 nih, 7, 9, 4, 6. Nah, inilah implementasi dari simple array based stack implementation. Nah, sekarang kita kembali. Analyzing the array-based stack implementasi. Menganalisis implementasi stack atau tumpukan berbasis array. Jadi implementasi untuk top kosong, is empty kosong, dan len itu menggunakan waktu yang konstan atau tetap dalam worst case, kasus terburuknya. Kemudian waktu 0 itu 1 untuk push. Dan pop adalah batas teramortisasi tetapi bisa menggunakan n in the worst case dalam ketika operasinya itu menyebabkan daftar untuk mengubah ukuran array internalnya. Kemudian penggunaan ruang untuk stack itu adalah 0 yang ke n. Kemudian juga kalau untuk menganalisis implementasi stack berbasis array itu dia lebih efisien. Dalam praktiknya untuk membangun daftar dengan panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item. Jadi meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu 0n. Jadi di sini kita penjelasan dulu tabelnya. Hai, jelaskan dulu ya guys. Nah di sini operasinya ada s.push_e. Ini itu operasi untuk menambahkan elemen e ke dalam stack. Running time-nya itu 01. Ini menunjukkan bahwa operasi kalau 01 terus ada bintangnya itu menunjukkan bahwa waktu konstan ini adalah waktu yang terarmotisasi. Yang berarti dalam kasus rata-rata operasi ini mengambil waktu yang konstan atau tetap. Tetapi dalam kasus terburuk worst case bisa lebih lama. Kemudian operasi s.op, operasi untuk menghapus elemen teratas dari stack. Dia sama juga dengan running time-nya dengan s.push 01 ada bintangnya. Kalau s.top itu operasi untuk mendapatkan elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Dia running time-nya 01, menunjukkan bahwa operasi ini memiliki waktu konstan. Dia waktunya tetap, tapi kalau 01 bintang ini, dia ini bisa dalam kasus rata-rata, bisa mengambil waktu konstan, tetapi bisa juga lebih lama. Tapi kalau yang hanya 01 tiada bintangnya, dia konstan, dia tetap. Kalau 01 ada bintangnya, ini masih ada masih dia bisa berubah. Kemudian s.is empty. Ini operasi untuk memeriksa apakah stack-nya itu kosong.
Kemudian kalau len S, dia itu operasi untuk mendapatkan panjang atau ukuran stack. Kemudian reversing data using a stack. Ini mencocokkan tanda kurung. Jadi di sini kita melakukan pemindaian dari kiri ke kanan pada urutan asli menggunakan stack S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Jadi setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita itu mendorong simbol tersebut ke dalam S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita mengeluarkan simbol dari stack S dengan asumsi S ini tidak kosong dan memeriksa bahwa ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan stack kosong, maka ekspresi asli telah dicocokkan dengan benar. Kemudian kompleksitas runtime adalah 0n. Ekspresi yang memiliki n karakter akan membuat n panggilan untuk push dan n panggilan untuk pop. Jadi panggilan ini berjalan dalam waktu 0n. Jadi pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetap menyediakan waktu konstan untuk perintah C di left right index. Jadi kalau pada codingan ini itu membalik kata ya, berarti di sini diinputkan I'm going home, today is holiday. Nanti outputnya dia akan membalik, today is holiday, I'm going home. Di sini deh
Nah, kalau ini tanda kurung yang cocok. Jadi, kami itu melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Jadi setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita itu akan menekan simbol S itu. Kemudian setiap kita menemukan simbol penutup, kita itu memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S itu tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Kemudian jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya itu sudah cocok. Kemudian di sini kompleksitas runtime 0n. Jadi ekspresi yang memiliki n karakter akan menghasilkan n panggilan push dan n panggilan pop. Panggilan ini dijalankan dalam waktu 0n. Kemudian pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri, kemudian kanan indeks C.
Jadi di sini itu dia itu untuk mencocokkan tanda kurung. Kan di sini lefty kayak gini sama kan righty. Nah, kalau kita lihat pada codingan ini, di sini kan kalau yang ekspresi yang pertama yaitu tidak cocok. Di sini tanda kurung situ, kemudian penutupnya tanda kurung kurawal. Jadi print is matched expression itu false. Dia mengembalikan nilainya false. Sedangkan kalau yang kedua, dia itu tanda kurungnya cocok sehingga mengembalikan nilai true. Nah, kalau yang pada slide yang terakhir ini, yaitu mencocokkan tag dalam bahasa markup. Jadi kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, dia ini juga sama seperti yang ini. Cuman dia ini bedanya untuk dia mencocokkan tagnya. Jadi kayak ini kan print invalid tag is matched body. Dia cocok-cocokan kalau H1 penutupnya H1, kalau center seperti ini, kalau tag penutupnya ini, invalid tag, kemudian ini untuk list, seperti itu. Baik, itulah penjelasan terkait apa ini? Lecture keempat ya. Stacks apa tadi? Stacks, quest, deck quest dengan menggunakan Python. Jadi stack itu tumpukan, quest itu antrian, kemudian deck quest itu deck. Ini lecture keempat. Nanti untuk slide-slide selanjutnya yang pada slide ke-11 dan seterusnya, saya akan jelaskan pada video yang berikutnya. Jadi kalau pembahasan di sini tadi kita sudah membahas mengenai stack, dan stack abstrak, tipe data abstrak dalam stack, kemudian ada simple array based stack implementation, implementasinya stack itu kemudian di sini ada menganalisis array based stack implementation, kemudian ada refreshing data using the stack, kemudian ada matching parenthesis, kemudian ada matching text in markup language. Nah, ini penjelasannya guys. Jadi untuk video kali ini sekian. Untuk penjelasan berikutnya nanti kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.